Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para sekalian, hari ini kita bertemu dengan Allah dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Allah memberi kesempatan kita semua untuk bisa melaksanakan ujian yang bernama Ramadan ini, dan saya berharap bahwa setelah Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu bagaimana kita meresapi, mendalami selalu hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ansoma Ramadana dimana waktu sahabat berdoa lalu mengangkat Ramadan. Dan siapa berpuasa Ramadan karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi mari kita bersama-sama untuk bisa menghayati hadis ini. Kita berpuasa Ramadan karena Allah saja, bukan karena yang lain. Karena masa Ramadan kita biasa saja, ya, tanpa ada lurus bagaimana ada biasa itu berkualitas. Mungkin saya ada melakukan sholat Ramadan 50 kali ya mungkin. Kemudian yang 7 mungkin yang paham juga dari kali. Mungkin berapa dia dari ribuan. Apa yang kita capek pada Ramadan di saat tahun lalu itu? Tahun lalu itu kita melakukan Ramadan 186. Apa yang kita peroleh? Ini perlu kita evaluasi karena ini penting. Kita bersyukur Allah telah memperpanjang Ramadan ini. Maka dari sahur adalah menahan, intinya adalah menahan. Menahan apa sih sebenarnya intinya itu? Menahan nafsu kita sendiri. Di mana nafsu ini selama ini sering mengalahkan kita. Nafsu ini menguasai kita. Maka orang mau mencapai ayatnya ya, itu apa orang yang menguasai hawa nafsu? Ya. Jadi orang nanya nih, tahu nggak orang yang menguasai hawa nafsu? Yaitu yang setiap ada nafsu keinginannya pasti diikuti. Nabi Yusuf ya di juz 12 itu menyampaikan bahwa nafsu itu pasti mengajak kepada kejahatan. Nafsu itu pasti mengajak kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Jadi Ramadan yang insya Allah 3 hari ini kita lakukan. Mari kita punya target masing-masing. Apa yang kita capai sih Ramadan ini? Kita mau targetin apa? Jangan Ramadan hanya lewat begitu saja. Banyak kekuatan kita. Mari kita evaluasi dengan kita ini. Dari mulai yang kecil-kecil sampai masa dengan Allah. Bisa sholat, itu baru bisa sholat ya. Sholat yang dilakukan Allah adalah sholat yang khusus. Ya. Salah satu jalan di surah kita adalah sholat khusus. Kalau orang minum, ya. Sholat ini khusus. Apa kita sholat khusus? Khusus itu apakah kita bagaimana kalau khusus itu? Intinya khusus itu segala pikiran kita itu kalau sholat harus disolatin.
Jangan mikir keluar daripada sholat, karena kita sedang berhubungan dengan Allah. Silaturahmi kita itu kan saya 5 hari ya Allah perintahkan. Itu ngomong sebenarnya sholat itu. Maka mari kita bicara dengan Allah dengan sebaik-baiknya, ngerti apa yang kita omongkan. Khusus itu fokus, apalagi jadi makmum ya. Baca imamnya panjang, kita nggak apa. Jalan-jalan tuh, pikiran jalan-jalan. Nah mari puasa ini kita latih dari mulai pertama ini 2 sampai 30. Bagaimana kita adalah khusus. Setiap kita sholat, pikirannya full ada di sholat. Artinya, bukan berarti kita nggak dengar apa-apa, tetap dengar, tapi fokusnya kepada sholat tersebut. Jadi makmum kita, imam kita bacaan kita nggak paham, ikutin, bayangkan huruf-hurufnya atau apa gitu. Sehingga pikiran kita itu selalu di tempat sholat ini tersebut, nggak keluar. Itulah nanti namanya khusyuk. Selalu pada tempat. 2, menangkap nafsu puasa itu. Nafsu kita ini kebanyakan, coba dipikir, lari yang pasti kenikmatan dunia semua. Lari yang nafsu. Nafsunya mata, jajan-jajan, nafsu kuping, dengerin musik yang enak-enak. Nafsu mulut, ngomong, mengumpat dan lainnya. Nafsu tangan apa? Berbuat yang dalam Allah. Baik korupsi, baik apa, semua ini tangan. Maka Ramadan ini cobalah kita punya target satu persatu, nggak usah banyak-banyak dulu. Mau apa yang kita kalahkan ini? Nafsu pasti masuk ke kejahatan, pasti. Maka pengen yang nggak benar. Semua di dalam Allah biasanya nikmat dunia. Karena iblis itu menutupi ya dosa-dosa dengan kenikmatan bunga-bunga dunia. Ini sering kita coba. Kita itu kadang-kadang lupa bahwa kita ini hidupnya untuk ibadah. Bahwa orang berjina wa insa illa liya'budun. Kita menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tapi kadang-kadang waktu kita dipakai untuk yang lain, untuk ibadah. Kalau dipikir-pikir 24 jam itu Allah berapa sih sebenarnya? Untuk hobi kita berapa sih? Oh itu berlanjut. Bapak nanti coba kita evaluasi Ramadan ini sebagai bulan untuk kita bermuhasabah diri. Cek diri kita masing-masing. Harus ada target Pak. Barang siapa sebelum Ramadan dan setelah Ramadan yang sama itu rugi atau semua. Barang siapa sebelum Ramadan dan setelah Ramadan tambah jelek lagi celaka. Barang siapa ya sebelum Ramadan dan Ramadan ada peningkatan itu beruntung. Setidaknya kalau kita ngitung sholat kuantitatif, ya apa yang bisa kita lakukan? Apa capek Ramadan ini? Misalnya sehari kita baca Al-Quran 1 lembar. Ramadan nanti bertambah bila 30 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Jadi nanti bisa kita lakukan Pak. Bagi yang mampu 2 lembar. Jadi yang Ramadan itu ada nilai kemajuan dalam baca Al-Quran. Sebelum Ramadan susah, setelah Ramadan bisa selesai 4 juz. Itu kuantitas tidak boleh tercapai. Sekarang sebelum Ramadan kita baca Al-Quran terbata-bata. Kalau putus asa terbata-bata itu 2 pahala. Nah, gimana supaya pengen punya target setelah Ramadan bisa belajar di Ramadan ini? Oh, ini adalah sih ikhtiarnya soalnya salah Allah. Gimana ikhtiar kita? Ramadan ini maksimum kita. Itu yang penting. Mari kita jalan Ramadan ini jangan sampai kayak tahun lalu lewat begitu aja. Justru 10 malam terakhir yang ada mau 1000 bulan, tanda kita lewatkan dengan sibuk ngurusin mudik, ngurusin kue lebaran, macam. Justru itu sebagai terakhir. Itulah tempat sebenarnya di sana utamanya.
Malah 10 bulan sudah kita isi dengan kebaikan dari maghrib ke subuh sampai kita berbuat selama 1000 bulan atau 83 tahun. Umur kita paling berapa sih Pak? 57 bulan ya. Nah, setelah kita bisa pas sama keluarga kita pas beramal soleh semua, insya Allah tutuplah dosa-dosa kita. Nah, target kita sebenarnya itu berapa tuh? Dosanya lebih kecil daripada pahala. Target kita itu semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari Ramadan ini tentukan target kita masing-masing untuk perbaikan diri. Sehingga nanti lebaran benar-benar kita mendapat orang yang baru, kita berubah, dapat hasil yang baik. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.